Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barai kita bersua kembali di kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah 6 Januari 2021 ya. Kita ada di acara Bincang Asik ya bareng Agency Farm 24. Kita sapa saja nih ya tamu-tamu kita. Dan tentunya Anda semua juga Baraya bisa bergabung di media sosial kami. Untuk Facebook kami @baraikita. Lalu juga kita live Instagram @baraikita.online. Dan juga nanti Anda harus tonton ya videonya di Baraikita Official di channel YouTube kami. Oke, sekarang ya saya Medi bersama tamu-tamu kita dari Agency Farm 24. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumada Ramang. Alhamdulillah saya. Kita sapa nih. Yang pertama ada Bunda Foni seperti biasa. Hai Bunda. Hai juga. Ini Surili selalu di bawah ya. Halo Surili. Halo. Ya. Salim dulu sama Surili. Selalu di bawah. Hai. Ini anak yang keberapa Bun? Ini bontot kali ya. Bontot. Atau yang paling keberapa kecil. Oke, Bunda Foni. Bahwa yang bontot selalu kemana-mana pasti selalu dibawa ya Surili ini ya. Ini maskot apa sih? Dari tahun. Oh ini font. Font yang tahun 2000 berapa ya? 17, 18 ya? Lupa saya. Deh, sama. Udah lama ya. Udah lama. Oke Bunda, senang sekali Bunda di kesempatan hari ini datang kembali di studio Barai kita, Yojong Sumping Bunda. Iya. Dan ini bawa pasukan hari ini siapa saja Bun, boleh dikenalin? Sebelum Bunda ngenalin, selamat tahun baru juga ya, buat Teh Medi, benar. buat pemirsa Baraya, ya, pokoknya buat semua selamat tahun baru. Gitu, semoga di tahun yang baru ini semua menjadi lebih indah gitu ya. Amin. Semua cita-citanya terkabul. Amin. Gitu. Baraya makin sukses, kita semua makin sukses. Amin. Sama-sama kita sukses untuk Baraya dan juga untuk ini Agency Farm 24 juga ya. Pagi tahun 2021 yang makin banyak tantangannya ya Bun ya. Iya, betul. Oke Bun, kenalin dong sama tamu-tamunya nih. Apa anak-anak Bunda juga nih ya. Bunda siapa aja nih? Yang di sebelah kanan Bunda namanya Firhan. Oke. Firhan ya. Salah terus, satu ini juga ya talent juga ya. Bunda dia juga bisa parkur gitu kan. Parkur, seni parkur ya, kayak semacam apa sih loncat-loncat gitu kan. Kalau aku pikirin apa sih ya loncat-loncat. Iya, pasti gitu Bunda juga. Kalau parkur ada loncat dari gedung satu gedung atau kayak gimana gitu. Pokoknya yang ada menantang gitu kan. Ahli parkur ya. Itu. Terus di sebelah Bunda juga ada Abul kacang hijau. Kang Abul ya. Wilujeng enjing Baraya kacang hijau. Ini kenapa sih Bun, ada apa dengan kacang hijau? Kenapa dia selalu kemana-mana selalu bawa kacang hijau? Ya karena makanan favorit dia itu. Oh, setiap hari sarapannya kacang hijau melulu ya. Iya. Oke, baiklah, boleh. Dan di sampingnya Abul ini ada Ratu Jumba. Ratu Zumba. Gitu. Wow. Widya. Namanya Teh Widya. Ya, halo Teh Widya. Udah lama nih jadi ahli Zumba. Ahli Zumba awalnya 2014. Lalu instruktur 2017 ya. Jadi udah cukup lama juga sebenarnya ya. Yes. Boleh nanti kita ikutan Zumba ya Bun ya. Gitu ya. Boleh. Tim Bara ikutan Zumba biar pada langsing-langsing ya. Boleh banget, apalagi Kang Andre tuh wajib. Ya, Kang Andre langsung kabur ya dari instruktur Zumba dan ahli parkur langsung kabur, takut disuruh loncat-loncat ya dan olahraga. Nggak mau dia. Oke, baiklah Bunda, senang sekali nih bawa talent-talent dari Agency Farm 24. Kita akan ngobrol-ngobrol ya sama mereka nih Bara ya. Tentunya akan banyak hal yang inspiratif ya dan positif untuk bisa kita ambil ya manfaatnya, atau juga mungkin ada hal-hal yang bisa kita petik nih dari obrolan kita di kesempatan hari ini ya. Jadi stay tune terus. Yang mau gabung silakan nanti sampaikan pertanyaannya, bisa interaktif Bara ya di Facebook kita ya. Yang live audio streaming juga ya, lagi searching di portal kami. Selamat pagi ya, mudah-mudahan juga bisa menyimak ya melalui audio streaming kami. Oke Bunda, ada program-program apa saja nih di tahun baru ini dari Agency Farm 24? Tahun baru ini kita masih dengan YouTube. Dengan YouTube channel Bunda Foni Farm 24.
serial komedi Warga Koplak masih jalan terus. Masih jalan terus. Ini Bun 2 hari lagi mau rilis yang baru, episode baru. 2 hari lagi. 2 hari lagi kita yang rilis. keberapa nih? Yang keberapa itu? Lupa lagi ya. Aga itu yang ngurusin. Aga. Cuma Aga aja lagi sibuk. Banyak yang Aga barusan tadi berpesan tolong kasih tahu buat warga Baraya, katanya 2 hari lagi rilis yang Warga Koplak. 2 hari lagi berarti sekarang kan tanggal 6, tanggal 8 ya, tanggal 8 ya. Tanggal 8 akan rilis Warga Koplak edisi terbaru. Ya. Langsung aja kunjungi channelnya ya. Betul. Di channel YouTube Bunda Fani Farm 24. Bunda Fani Farm 24. Oke, siap. Jadi ada beberapa program yang tetap jalan terus ya Bun ya. Warga Koplak jalan terus. Ini sebuah kayak semacam film pendek ya. Film pendek tapi komedi ya. Genrenya komedi ya. Dan ini udah memasuki nggak tahu ya keberapa yang Aga yang hafal ya. Aga yang hafal, cuman itu untuk episode keempat kalau nggak salah, tapi nggak tahu juga ya sih Aganya yang itu. Yang hafal ya. Cuman di Warga Koplak juga ada yang kayak beritanya segala macamnya gitu. Ada apa sih, nggak sekedar film pendek ya, tapi ada hal-hal lainnya juga ya. Tapi masih menyangkut dengan Warga Koplak juga gitu. Yang dimana beritanya ini bukan berita berita benar, ada semua yang beritain di sini. Yang aneh-aneh ya. Pokoknya untuk pada semua yang penasaran langsung aja kunjungi ya YouTube-nya dan tonton seperti apa sih Warga Koplak ya, karena pasti akan banyak sugan-sugan menarik ya yang bisa ditonton oleh Bare semua. Jadi bisa menghibur ya. Kayaknya intinya adalah menghibur ya. Nah itu betul sekali. Di tengah pandemi biar kita bisa tetap tertawa gitu kan, walaupun kondisi ekonomi sangat merosot. Gitu. Oke. Baiklah, mudah-mudahan semua bisa menyaksikannya ya Bun ya. Baik Bun, ada hal-hal apa lagi nih target-target di tahun baru ini? Target itu ya, cuma kita lebih mensukseskan lagi YouTube kita ya gitu. Terus sekarang juga kita Bunda juga udah dapat lagi beberapa tawaran untuk layar lebar, untuk web series sama untuk profile company gitu. Alhamdulillah udah cukup banyak dong ya. Masih mudah-mudahan nggak pending yang kayak udah sampai 6 job kita. Aduh itu pada melayang gitu. Iya. Tapi mudah-mudahan jadi angin segar ya Bun ya. Iya. Masih bulan Januari udah mulai banyak tawaran. Udah mulai. Dan ini tentunya juga akan menyangkut teman-teman juga ya yang bergabung di agensi Farm 24 untuk ikut berkiprah di dalamnya gitu ya. Iya, dan ada satu model juga yang udah dapat tawaran untuk produk. Oke, alhamdulillah. Untuk produk apa nih? Baju biasa. Baju ya. Oke. Nanti akan disiarkan di mana Bun itu? Itu untuk katalog-katalognya. Jadi dalam bentuk media cetaknya ya. Iya, media cetaknya. Sip ya. Ini yang ada di sini mereka udah dapat tawaran apa gitu Bun? Tawaran mereka ya paling ntar di film kan, aku film udah ada ya. Buat film, buat web series juga udah itu udah kirim foto-foto mereka, videonya mereka gitu. Oke. Tapi di 2021 ini menurut Bunda dunia perfilman kita gimana dong? Ya mudah-mudahan kita bisa syuting lagi ya, kita bisa aktif lagi. Terus bioskop juga bisa dibuka dengan normal lagi gitu kan. Sekarang kan masih terbatas ya. Sekarang masih terbatas. Nah itu sih harapan jadi untuk film-film juga lebih banyak lagi gitu. Biar film yang lama kita udah syuting kayak setahun ke belakang, biar cepet tayang gitu. Lebih maju lagi lah. Insya Allah mudah-mudahan ya. Nah ini langkah-langkah apa dari agensi Farm 24 menghadapi tahun 2021 yang pasti masih banyak tantangannya Bun ya, karena semua lini kita, divisi kehidupan kita di mana-mana semuanya terbatas gitu ya. Nah ini gimana Bun? Ada langkah-langkah apa untuk tetap mengembangkan ya talent-talent yang ada di Farm 24 ini? Ya langkahnya paling seperti biasa ya. Kita lebih fokus lagi untuk seperti tadi YouTube, karena kalau memang di film kan kita masih itu ya, masih agak susah perizinan gitu. Paling kita lebih melangkah lagi untuk mematangkan acting anak-anak gitu. Terus kalau untuk model, paling Bunda coba masukin dulu yang biasa udah langganan gitu kan, gimana nih untuk ini ada nggak kebutuhannya gitu kan, baru langkah-langkah itu aja sih gitu. Jadi semua diberdayakan menurut kemampuan masing-masing ya, yang gitu. Lebih banyak di model, di iklan ya, atau mereka yang memang seni peran ya, itu masing-masing ada posisinya masing-masing ya. Nah itu kalau untuk soundtrack juga Bunda udah masukin
mudah-mudahan nanti ada yang di ACC ya untuk Indosiar kayak gitu. Udah dimasukin gitu. juga. Sebenarnya kacang hijaunya Bu. Kacang hijau. Kacang hijau. Mudah-mudahan ya nanti bisa tembus ya ke TV-TV nasional ya untuk soundtrack yang karena anak-anak bunda juga banyak yang di band ya. Iya. Dan saya pernah dengar juga banyak lagu-lagu bagus yang mudah-mudahan bisa tembus ya. Iya, amin. Kita sekarang coba ke Kang siapa? Firhan. Oke, suaranya bagus dia. Ini bagus bisa buat jadi penyiar ya. Nah, bisa. Tapi sambil loncat-loncat kayaknya jadi kalau jadi penyiar. Loncat-loncat bahaya juga ya, nanti peralatan siar rusak semua ya. Oke, Kang Firhan usianya berapa nih? Hai, saya 23 sekarang. 23 masih kuliah atau gimana? Udah lulus. Udah lulus ya. Lulusnya cepet ya nih. Yang kemarin yang membingungkan kemarin. Yang tahu yang itu Imam. Yang anak bunda yang lain tuh Kang yang Imam parkur juga. Ya, mahasiswa abadi kan. Halo Imam. Mungkin lagi nonton juga ya Kang Imam ya. Yang satu ini berarti lebih cepat ya dia jalur cepat. Oke, panggilan 23 udah selesai kuliah. Sudah. Tadi jurusan apa? Saya sport science ilmu olahraga. Oh, di cocok. UP. Kalau Kang Imam beda kan ya? Dia nggak sejalan. Dia ngambil apa sih dulu? Sastra bukan? Apa ya? Kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Kalau nggak salah benar sih. Kalau nggak salah sastra. Ya kalau nggak salah benar ya. Jadi karena parkur gitu. Kenapa ke parkur? Kalau dia kan agak jelas ya. Benar ya. Olahraga nyambung gitu kan. Jadi lebih spesifiknya ilmunya tadi apa? Fakultas apa? Itu nama fakultasnya FPOK. FPOK, terus singkatannya Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan. Olahraga Kesehatan, terus jurusannya? Jurusannya ilmu olahraga. Ilmu olahraga. Sport science. Itu tujuannya nanti biasanya rata-rata kemana tuh larinya? Kalau sport science ini lebih ke arah dokter olahraganya. Lebih ke ilmu dokternya. Iya, kayak ke fisiologi, ke anatomi tubuh manusia. Jadi kalau misalnya pegel atau misalnya pengen olahraga bola, jagoin olahraga di otot mana nih gitu. Jadi kita udah tahu gitu. Jadi aduh, saya pegel-pegel nih gimana? Langsung pegel. Kesempatan katanya. Mumpung ada ahlinya. Dia seneng kalau dimodusin sama cewek cantik. Begitu ya, oke. Terus saya modusin. Ada pasangannya. Itu nggak lihat sebelah. Sabar bul. Jadi lebih ke ilmunya itu nanti ya. Iya, betul. Jadi kayak untuk memaksimalkan adrenalin dan kondisi fisik orang tersebut mau ke arah mana gitu. Atau enggak misalnya kayak orang pengen badan sehat tapi pengen badannya misalnya nggak mau gede nih, pengennya kecil aja cuma kencang, bisa ada caranya. Ada ya. Kan kadang-kadang biasanya perempuan juga kan kayak mau olahraga cuma dia takut badannya gede. Jadi gede gitu ya, kan takut di gym fitness atau gimana, padahal ada cara-caranya gitu. Gitu. Ada ilmunya. Jadi dipelajari kayak gitu ya? Iya. Wah, bisa. Jadi kita bisa banyak konsultasi ya. Iya, semacam biar badan tetap oke gitu kan. Iya benar, karena orang-orang juga nggak tahu banyak tentang hal itu. Iya, gitu. Saya juga pernah dapat dulu ilmu dari teman saya. Kalau kamu tuh cewek, bagusnya sebenarnya gym. Masih kan takut gede gitu. Iya. Ternyata enggak juga ya, enggak ya. Ada triknya berarti ya. Membentuk otot kayak gitu ya. Dan katanya justru bagus buat cewek itu gym. Kan benar nggak sih kayak gitu? Benar. Sebenarnya tergantung ke arah perempuannya mau ke arah bentuk perempuan yang kayak gimana, mau yang kurus tinggi atau yang curve yang agak berisi. Nah itu kan tergantung cara ininya. Coba kalau memang dibilang pengennya nggak gede badannya, cuma di gym bisa nggak bisa, sangat-sangat bisa. Cuma kadang memang nggak bisa asal-asalan. Kayak misalnya kayak beban beratnya berapa, tau-taunya pas 3 bulan kenapa hasilnya gede gitu. Kadang itu nggak punya ilmunya gitu. Jadi kalau emang berdasarkan ilmu ada gitu. Jadi ada ya. Jadi emang harus pakai ilmu ya. Iya. Nah ini mungkin fungsinya. Salah satu itu aja ya. Semacam itulah di jurusan saya gitu. Jadi itu gelarnya apa nih kalau DFPO? SSI. Iya. Jadi, Sport Science. Sport Science. I-nya Iya, saya lupa. I-nya lupa. Ketinggalan di jalan. Jasanya Tanya dulu. Saya 2019 udah lulus, jadi udah lama, setahun. 2000 lupa ya. Baru setahun ya, baru setahun. Sesi mana? Ya, apa tadi? Sarjana Science. Sarjana Science. Aduh, I-nya apa ya? Saya lupa. Pokoknya harus tahu ya kalau nggak boleh keluar dari sini ya. Harus diingat dulu tuh. Oke, jadi udah lulus ya. Maklum ABG jadi pelupa. Aduh. Bun, salah ya ilmunya. Pastinya kalau seumuran bunda, misalnya namanya juga bunda, kalau lupa wajar ya.
anak muda lah, 23 tahun loh, Bu. Enggak, kalau di warga Koplak tuh kayak gitu, ABG yang lupa gitu. Soalnya gaulnya sama warga Koplak jadi begini. Bisa. Oke, jadi udah lulus ya. Sekarang belum pekerjaan Kalau yang dijalani? pekerjaan sih sebenarnya sekarang lebih ke freelance juga ya, kayak wedding organizer kayak gitu, sama sebenarnya sih ikut model juga, nyobain untuk ngelatih potensi mungkin ya kalau emang ada di situ juga. Ya sekalian nunggu dari job udah juga sih. Mudah-mudahan job pun ya. Setahun ini dia, hampir setahunnya dia belum ya. Belum ada. Sebelumnya Soalnya kemarin dia lulusnya 2019 ya, pas udah gitu dihantam langsung badai corona kan ya. Corona jadinya Setelah susah. lulus itu benar-benar corona, udah deh langsung susah dapet job. Stop dulu ya berarti ya, masih Gitu. cari-cari celah ya. Hampir semua. Padahal terakhir kemarin tuh dia syuting untuk sempat SCTV udah ya. ikut. Pernah iya. SCTV dia dapat pemeran utama juga. di situ. Film atau apa? Sinetron kecil. Sinetron pendek. Sinetron pendek ya. Sinetron pendek gitu ya. Alhamdulillah udah dapat peran utama. Udah dapat peran utama. Saya Itu. nggak hafal. Atau jangan nonton kitanya nggak tahu ya. Nggak ngeh ya. Nah gitu. Oke, jadi sudah lulus, udah bergabung di dunia model segala macem di agensi PAM 24 juga. Lalu ini kenal sama dunia parkour gimana tuh ceritanya? Dulu sebenarnya saya bukan tipikal yang suka olahraga gitu ya, tapi disuruh. Tapi masuk ke fakultas olahraga gimana? Nah iya, jadi sebenarnya udah 9 tahun saya kan di parkour itu udah dari kelas 2 9 tahun? SMP. Iya. Wow. Cuma sebelum SMP itu saya ya biasa mungkin hanya anak kecil hitam buncit gimana gitu kan. Dan iya. Enggak ya, sekarang enggak, ini udah dandan ya. Lebih keren Surili berarti ya daripada dia dulu. Keren Surili. Jadi emang maksudnya ya Kalau culun sekarang lah kenapa? gitu. Culun Sekarang waktu beda ya, ganteng sekarang ya. waktu SMP wajar lah SMP. Dulu juga Kang Abdul SMP kan kayaknya nggak seganteng ini kan. Saya tanya sama yang terdekatnya ya, orang terdekatnya. Nanti mungkin Teh boleh saya minta foto-foto dia waktu SMP ya. Saya bandingkan culun mana sama Kang Firhan ya. Oke. Gimana dulu? Jadi SMP mulai SMP, tahu. mulai tahu diajak sama temen juga kan. Terus bener-bener yang fisik nol, tiba-tiba disuruh parkour yang notabene-nya olahraga keras gitu ya. Benar. Mungkin disuruh push up kayak 50, sit up lebih dan ya udah habis itu muntah mungkin ya. Muntah-muntah cuma Sempat ya? sempat Aduh, bisa. ya Allah. Cuma seminggu 2 minggu asik juga gitu kan untuk menantang, ya udah sampai ngejalanin sebulan 2 bulan. Mungkin nggak nyadar gitu ya. Saya notabene-nya ngencar bukan bagusin badan atau gimana, cuma kan kayak seneng gitu. Ada teman ngelihat, Han badannya bagus, kenapa? Apanya? Pas dipegang, oh iya gede ya. Jadi kayak gitu. Nyadar Secara gak sadar gitu. Baru nyadar. Iya. Badannya Jadi lebih kan oke kenapa sekarang. gitu. Terus jadi kayak, oh iya ya seneng ya gitu. Jadi aja keterusan gitu. Oke. Karena pujian itu dia jadi terus. Memotivasi ya, jadi motivasi. Awalnya gak ada niat untuk ke arah lebih gitu kan, ternyata iya ya bagusin, ternyata ya udah oke lah gitu. Jadi lanjut terus. Sampai ya alhamdulillahnya dapat dari Bunda juga buat job untuk kayak talent parkour. Dan akhirnya bisa jadiin pekerjaan juga kan gitu ya, sekaligus sehat sekaligus ada job juga. Jadi ada peluang ya. Iya. Peluang dari dunia seni peran tadi ya, Iya, dari betul. agensi PAM 24. Bunda dulu kenal sama Kang Firhan dari mana itu? Apa Dulu Lupa itu juga ya. ketemunya di mana ketemunya? Dulu itu pernah ada namanya Bintang ya, talent Bunda juga. Oh iya kan. iya, temennya Bintang dia, Iya. Bintang Jadi yang kenalin. Bintang yang kenalin ke Bunda. Terus ya ikut ketemu Bunda, ya ngobrol-ngobrol. Akhirnya nanti kalau ada job coba ya Bunda tawarin ke Firhan, ya udah akhirnya masuk aja. Oke. Main dia sampai sekarang ya. Jadi kalau saya lihat berarti yang mereka memiliki keahlian-keahlian tertentu sangat mendukung di dunia perfilman Iya, dan karena ini karena kita juga butuh orang-orang dan dibutuhkan seperti ya. keahlian seperti dia gitu. Oke, emang banyak diminta juga ya oleh mungkin PH-PH gitu ya. Iya. Oke. Berarti udah sejauh ini udah kenal dengan Bunda 2019. Oh, udah lama. Udah lama ya? Oh, justru lebih lama lagi. 2017, 16 kayaknya. Oke. Dan itu udah banyak job yang Bunda kasih nih, Bu? Iya. Ya lumayan, alhamdulillah ya. Film. Dan acting juga dia bagus. Oh. Belajar film juga, belajar ini juga nggak? Apa seni peran juga sebelumnya? Otodidak sih sebenarnya. Otodidak dia. Tapi nggak secara kursus gitu nggak? Jadi kayak waktu ternyata main film
ditawarin bunda, jadi kayak nyobalah lihat di YouTube, lihat di film orang tuh kayak gimana sih cara acting teh kayak gitu-gitu aja, terus diaplikasiin aja ya gitu sih. Oke, tapi parkour jalan terus ya? Parkour alhamdulillah jalan terus, cuma ya selama pandemi ya gimana sih, taman kan tutup gitu kan. Karena jadi, emang baiknya di taman ya? Iya semacam itu, walaupun sebenarnya kita di rumah kan bisa-bisa aja ya loncat-loncat mah, tapi kayak kurang asik aja gitu. Kurang menantang ya? Kurang menantang dan kayak ya sendiri gimana sih rasanya gitu kurang kan. Asik ya? Enggak, kalau parkur di rumah tantangan sama mamanya. Jadi Loncat dari kursi ke kursi aja ke meja. furnitur rusak semua. Nanti Nantangin mamanya. gak bakalan menang lawan mama-mama. Duduk ya. Mama dilawan ya. Oke, jadi manfaat parkour selama berarti kurang lebih dari SMP berapa tahun tuh 9 mendalami? tahun ya berarti kelas 3, 1, 2, 3, 4, iya 8. Hampir 8 tahunan ya. 8 Itu apa aja manfaat yang udah didapat dari parkour? Kalau dalam segi fisik udah pasti ya obviously badan makin bagus gitu. Walaupun sebenarnya badan anak-anak parkour bukan badan yang gede gitu ya. Dia lebih kecil tapi kalau buka baju atau gimana, kenceng ternyata ototnya gitu. Oke. Ya mungkin kalau orang-orang yang suka badan seperti itu ya mungkin bisalah ikut parkour gitu kan. Terus kedua sebenarnya lebih ke filosofi juga gitu. Filosofi parkour kan dalam arti orang cuma ngelihat kayak kok orang nggak jelas loncat sana loncat sini. Padahal filosofi di parkour itu adalah kita menjalani sebuah hidup yang dimana kalau ada rintangan ya kita terobos, bukan yang muter balik. Kalau muter balik kita akan memakan waktu lama gitu. Kalau kita terobos ya kita akan memefisienkan waktu Lebih gitu. cepat, Lebih Jadi itu filosofinya, Iya, menerobos semua tantangan ya, Iya, gitu ya. semacam itu. Kalau misalnya di hidup juga kayak di depan ada tembok ya kita muter balik capek kan gitu. Bener, Ya, manjat bener. aja gitu. Benar. Langsung manjat aja Langsung ya. manjat gitu kan istilahnya mah. Jadi kalau dalam filosofinya seperti itu. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin bisalah kalau buat acang-acang nangkap maling atau gimana asal jangan jadi malingnya gitu. Kita memiliki banyak apa sih namanya kelebihan lah ya. Kelebihan lah semacam itu juga. Tertarik? Ini gak usah balik kanan lagi, muter tembok, apapun dia terobos sama anak-anak parkour. Terabas aja lah terus. Kita kan balik kanan lari. Ya itu dia ya. Filosofinya bagus ya. Oke, Mungkin lebih kayak gini, kalau di bela diri itu ada dua, ada namanya fight, ada flight. Kalau fight itu berantem. Fight berantem. Kan? Parkour itu flight. Kabur. Apa? Kabur. Oh, iya. Flight kabur ya. Flight ya terbang ya Terbang maksudnya kan, bahasa ya. Inggris, cuma kalau di artiin lebih diartikan, kabur sebenarnya. Jadi bela diri bukan berarti ketika misalnya kita bisa menghadapi sesuatu harus dihadap terus. Kalau misalnya contoh dalam sebuah kasus ada begal atau ada penjahat bawa pistol, bawa apa namanya pedang kayak gitu, tajam ya. kita nggak bawa apa-apa, bela diri berguna nggak? Kan kita bisa aja langsung mati atau Mending kabur gitu nggak ya. mungkin di tempat. Soalnya lawan senjata kita mungkin nggak selalu Iya, bisa menang ya. Nah itu cuma dengan parkour kita bisa kabur. Mereka mau mengejar gimana pun kita bisa lebih cepat gitu. Oke, cocok. Lari dari 1000. masalah. Nah iya semacam itu. Lari dari kenyataan. Diplesetin dulu lamanya cewek mah ya. Oke, mantap itu. Tapi ini sangat peluang untuk anak-anak muda gede ya di parkour, karena pasti anak-anak muda pada suka ya di situ ya. Iya semacam mungkin lebih kayak skateboard lagi kan, anak-anak suka betul, BMX betul, gitu betul. ya. Ini sekarang ada parkour juga gitu. Lebih Ini modern. komunitasnya di mana aja nih untuk di kota-kota besar ada? Kalau di Indonesia hampir seluruh kota ada. Ada ya. Jadi emang di komunitas parkour itu se-Indonesia kita connect satu frekuensi juga, suka berhubungan. Cuma kalau mungkin lebih di kota besar kayak Jogja, Surabaya, Bandung, Jakarta itu yang biasanya terkenal di situ. Oke. Karena kebetulan juga emang tamannya enak. Gitu sih. Tantangan yang sama ini udah pernah dilalui apa aja nih? Kalau Kang Imam kemarin loncat gedung ya pernah Iya, ya? iya. Kalau Kang Firhan apa nih yang udah pernah dilalui tantangan challenge? Pernah main di gedung kayak gitu juga. Gedung apa nih kita? Kita gedung RW kalau kita Gimana ya? Kalau Kang Firhan gedung apa nih? Kalau dibilang tantangannya dalam arti banyak ya. Cuma ya kayak nggak bisa disebutin. Saya juga lupa nama gedungnya apa. Cuma kadang kalau misalnya ada gedung, oh boleh tuh dinaikin, izin dulu ke satpam, cobain loncat dari gedung ke gedung, oh boleh ya udah. Bisa ya? Bisa. Oh, ya Allah. Cuma yang nggak jarak jauh banget sih maksudnya. Mungkin kan jaraknya pendek, tapi kayak
Kalau itu latihan mental kan oke juga gitu. Wah, iya, soal ketinggian ya, kita melawan takut ketinggian. Nah, iya semacam itu juga. Oke. Jadi banyak manfaatnya ya. Banyak. Nah, ini juga bisa untuk Baraya semua ya yang mungkin baru tahu parkur bisa mendalami apa, sekedar tahu searching dulu mungkin bisa ya. Boleh. Dan ternyata banyak manfaat yang bisa didapat oleh Anda, apalagi untuk yang sudah bergelut ya di dunia parkur ya. Dan ternyata di dunia seni peran juga sangat dibutuhkan ya Bun ya. Iya. Karena untuk film laga butuh yang kayak gitu kan. Oke. Dan ternyata emang dibutuhkan mereka talent yang bisa ya. Iya gitu. Sebenarnya ada nggak sih Bun pemeran-pemeran yang nggak bisa olahraga kayak bela diri kayak gitu, tapi mereka dapat tantangan kayak gitu. Nah ini gimana nih? Biasanya kan ada stunnya. Oh iya nih, dia bisa jadi stunnya ya. Gitu. Oke. Jadi mereka udah punya nama tapi nggak bisa bela diri, bisa pakai stun ya. Ada stun. Dan ini dunia ini ternyata juga menawarkan peluang kerja juga ya untuk semua teman-teman ya. Oke, sip. Sukses terus ya Kang ya. Nanti saya boleh lihat ya loncat ya. Aduh. Oke, sekarang kita ke pengantin baru. Kang Abul sama Teh Widya ya. Kenal di mana dulu bisa kenal sama Kang Abul ini Teh? Soalnya belum pernah lihat ya baru kali ini di bawah ya. Baru kali ini. Kenal di tempat lokasi syuting. Syuting. Oh, kenalnya di syuting. Di mana sama family Farm 24? Awalnya tidak, beda. Beda ya, beda agensi. Oh, beda agensi. Iya. Terus bisa ketemu sama Kang Abul ini gimana? Syuting bareng. Syuting bareng terus saya jadi bu guru, dia jadi murid. Oke, I see. Gimana? Guru. Saya jadi bu guru, Jadi guru. dia jadi murid. Jadi Kebalik kayaknya. Salah ya. Soalnya dia dapat perannya culun-culun mulu ya. Wajar kan saya tahu sedikit kisahnya ya. Iya. Oke. Baik, jadi Teh Widya lebih backgroundnya lebih ke Jumba atau gimana? Jumba iya, kerja iya, di bank juga sama. Oh, di bank? Iya. Oh, serius di bank? Yes, serius. Orang bank ya ternyata ya. Nggak kelihatan banget, soalnya dari tadi asik banget ya. Biasanya di bank kan orangnya serius ya. Serius saja bawaannya ternyata. Harus tahu ini tempat. Di mana tempat yang di FEM, saya jadi aneh gitu. Ketika saya kerja saya serius gitu. Ketemu sama warga Koplak sih salah. Jadi begini. Tapi di kantor aman kan? Aman. Ya. Pencitraannya Jadi beberapa aman. Pencitraan, kepribadian ganda ya. Oke, jadi kerja di bank sebagai apa nih? Sebagai collection. Analis lah. Analis gitu ya. Di belakang ya? Berarti Iya, di belakang. Saya lebih senang di belakang soalnya. Oke. Baiklah. Berarti backgroundnya dulu keuangan dong ya? Apa nih? Bukan. Apa? Saya dari dari ekonomi manajemen. Akhirnya masuk ke perbankan. Perbankan. Udah berapa tahun nih? Hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Terus ini gimana asal muasalnya sampai ketemu sama Bunda dan ketemu warga Koplak yang satu ini? Gimana ceritanya? Iya, sibuk kalau kan di perbankan sibuk banget kan? Karena saya bosan dengan dunia perbankan. Makanya saya dulu sempat saya masuk ke agensi yang dulu banget gitu. Ikut juga syuting sama. Pas udah gitu ternyata ada info untuk ibu guru. Saya cobalah iseng-iseng aja gitu. Hanya ya mungkin karena saya ngajar jumbanya di stop dulu karena pandemik. Jadinya saya ikutan syuting di situ. Pas di hari pertama biasa kita jadi saya bu guru dia murid gitu biasa. Cuma pas hari kedua tidak ada teman. Sini ngobrol yuk. Gitu awalnya. Akhirnya ngobrol sama ini. Iya. Ketemunya berapa bulan yang lalu? Soalnya pas pandemi saya kembali ngambil kesimpulan pas pandemi dah, ya kan? Berarti belum lama kan? Singkat. Belum ditutup pas itu ya, sebelum pas Bunda yang kabupaten itu ada pilkada. Pilkada sebelum pilkada. Pas film pilkada. CV itu ya, film itu, film layar lebar itu. Ya ketika kita syuting film yang lalu ya. Bulan November. November ya? November sekarang bulan apa sih? Januari. Cepet banget sih. Mereka pacaran sebulan langsung nikah. Teh, enggak salah. Saya juga nggak tahu, saya juga di kacamata soalnya gitu. Jadi saya tidak melihat. Bun, ini serius Bun? Ini serius? Serius malahan. Udah nikah bener? Ini cincinnya. Ada Ini cincinnya. Ini cincinnya maksudnya bukan ini. Oh yang itu. Cincinmu mana nak? Ini Abu mah disebutkeun. Soalnya saya harus tahu dulu ini benar ya serius ya. Benar. Oke. Jadi Baraya ini talent-talent di Farm 24 ya, ternyata ini pengantin baru ya, dan ternyata baru kenalnya November. Nikahnya bulan apa? Desember. November, Desember, Januari. Ini Februari udah kayaknya isi nasinya.
masih kerja. Kontrak. Takut dia kasih cucu sama aku. 3 hari sebelum nikah dia langsung diimplan langsung. Oh, kenapa sih? Antar ke bidan suruh mama implan, boleh lah, ayo. Ini jadi edukasi ini ya, KB ya. Oke, Teh. Jadi Teh Widya pekerja di bank, karena sama pandemi akhirnya kenal sama ini ya, Bunda. Walaupun pernah juga dulu di agensi talent yang lain ya. Dan akhirnya ketemu sama Kang Abul, nggak lama akhirnya nikah gitu ya. Oke, alhamdulillah. Selamat ya kalian berdua. Saya pikir frank gitu ya, ternyata enggak ya. Oke, jadi Teh Widya sebenarnya backgroundnya ekonomi, bahkan sekarang juga sebagai pegawai ya. Terus sempat juga di dunia Zumba. Itu gimana ceritanya, udah lama? Karena awalnya saya iseng di Zumba. Isengnya karena pingin badan saya berisi. Asalnya saya kurus banget. Oh gitu. Ya, coba sih mana berdiri. Dulu kurus banget kurus ya. Banget. Saya kurus banget dulu. Saya pingin berisi. Akhirnya saya Zumba hampir sama sebenarnya sama Kang Firhan. Ya, jadi ketika Zumba isi makanan, baru itu ke nutrisi badan kita. Dari tahun 2014 seminggu sekali asalnya, pas lama-lama seminggu 2 kali, pas lama-lama akhirnya 2017 karena saya mungkin enak enjoy, karena kan dengan olahraga dengan mendengarkan lagu itu enjoy. Asik jadi semua ya? Masalah nggak ada gitu. Apalagi dunia perbankan ini ya, capek ya. Banget. Jadi hampir pelampiasannya ke olahraga ya. Sempat seminggu full Zumba. Senin sampai dengan Minggu pun sampai di CFD. Car Free Day Dawu saya pernah juga ngisi di sana. Iya, di Pertamina juga pernah. Wah. Dia tuh makanya disebut alkalin, obat capek gitu. Dia terkenal alkalin. Itu mah ini ya, baterai ya. Iya. Aku kasih dia sebutan alkalin gitu. Karena mereka beres nikah itu langsung kesana kemari sampai ke rumah Bunda gitu kan. Kerja. Ini kalian nggak capek gitu kan? Baterai kalian alkalin ya gitu kan. Mantap. Oke, jadi udah cukup lama ya menjalani dunia Zumba ya. Dan itu juga yang membawa ke dunia ini ya, seni peran dulu ya. Dulu sempat pernah. Udah seni peran apa aja yang didapatkan oleh Teh Widya? Dulu sih pernah jadi selain guru ya, anak sekolah. Oke. Biasa berdialog begitu. Dialog gitu. Oke, anak sekolah. Terus dengan Zumbanya pernah ini juga muncul juga nggak? Gimana aja. Pernah saya juga. Zumba pernah di di Pertamina sama BNI, terus sama di Yamaha juga. Jadi instrukturnya. Ya, instrukturnya saya. Gitu. Berarti udah ahli ya. Gitu. Oke, akhirnya ketemu sama Bunda dan akhirnya ngisi juga ya. Udah berapa episode nih Bun? Baru satu ya. Udah baru ya. Iya, udah baru ya. Baru. Ntar kan dia mau ngelatih Zumba bapak-bapaknya warga Koplak. Oh, itu rencananya nanti gitu ya. Nanti ada episode kayak gitu. Aku bikin cerita. Di situ bapak-bapak yang Zumbanya. Nanti yang gerakannya dia kemana, bapak-bapak gerakannya kemana gitu kan. Seperti itulah. Oke, Teh Widya menyikapi kesibukan dengan kan hobi ya, lebih ke hobi sebenarnya. Ini gimana nih? Jadi masukan juga dong nih untuk Baraya semua lagi menyimak nih. Sebenarnya sih dengan hobi itu membawakan hasil. Begitu. Kita senang dengan Zumba, hobi tapi membawakan rupiah-rupiah yang ada gitu. Kayak sekarang saya kan sama Abul juga berusaha untuk usaha bako. Ketika dia hobi dengan itu, ayo kita kembangkan gitu. Oke. Hobi yang menghasilkan uang ya. Hobi menghasilkan yang uang. Lebih asik tuh masa-masa seperti sekarang ya. Begitu. Kita lagi susah ya, ekonomi lagi lesu ya. Itu. Kita harus lebih kreatif lagi ya untuk menciptakan hal-hal baru ya, peluang-peluang baru kan ya. Jadi intinya hobi menghasilkan uang gitu. Hobi menghasilkan uang. Nah itu. Dekati uang, jangan dekati masalah ya. Betul sekali. Intinya hiduplah dengan berbahagia. Karena dengan berbahagia itu akan mencari energi positif dari kitanya begitu. Alhamdulillah. Tenang, saya bahagia kok sama kamu. Jurus gombalnya keluar ya. Untung dia udah nikah. Berarti Teh Widya umur berapa? Saya umur mau palsu apa mau bener? Yang bener dong. Palsu mah ya. 29 saya. 29. Kalau Kang Abu? Nah dia palsu terus. 29 juga. Sama. Sama.
Berarti ini dong temperamennya sama dong ya kalau 29 ya. Iya. Tantangannya di situ ya. Iya, tantangannya di situ. Tapi kalau macam kasih jumpa aja tuh. Iya betul. Saya kasih aja jumpa kalau Kasih jumpa aja. Jumpa aja juga. Udah nggak terakhir lagi ya. Jadi alhamdulillah ini berkah ya. Iya, Berkah kan ya Naya? Berkah banget. Berkah banget lah. Dapet Teh Widya berkah dong ya. Dapat cewek cantik. Alhamdulillah ya. Jadi Kang Abul udah alhamdulillah berarti udah nikah ya sekarang, tapi terus mau lanjut terus nih ya di dunia perfilman ya. Lanjut Sambil bisnis juga dia. Saya sekarang sama Neneng ini lagi Neneng. usaha tembakau yang di Jogja tuh sekarang lagi booming ya. Oh gitu. Nah sekarang di kita tuh lagi agak mau naik. Nah saya sama Neng ini lagi mau buka usahanya ini. Cuman buat yang sekarang lagi kita masih di online ya. Ya di online. Masih di online. Sama Tokopedia juga ada. Tokopedia. Saung Abul namanya. Sama Saung Bako, Saung Bako. Kenapa mereka ke dunia bako ini gimana ceritanya sih? Gak ngerti ya. Ini yang satu dunia perbankan, yang ini di dunia perfilman. Kenapa ke bako gitu loh? Ya kayak kemarin aja Imam gak nyambung kan? Iya. Mereka juga kayak gitu. Salah kalian ini. Yang buat mereka menghasilkan uang. Dia jelas ya. Berarti yang sama Bunda bawa talent yang jelas cuma dia ya. Iya, cuman Birhan yang jelasin. Sama siapa bapak main, bapak bos siapa? Iya. Nah itu Pak jelas. Handoko. Pak Handoko jelas. Jelas itu. Contoh Teh ya, teman-teman saya juga nanya, kamu jualan rokok? Terus rokok apa? Ini nih. Kamu beneran serius? Iya. Emang kenapa? Salah. Ini kan halal kataku. Iya ya, tapi aneh kamu mau. Aku bisa nggak ngerokok? Enggak. Jualan aja. Kan aku SPG di sini. Mempromosikan. Oke lah. Marketing flashnya. Karena kan Baiklah. di saat pas pandemi kan susah kan web Jobnya series, di jobnya itu. di Buna apa. Saya mikir nih, ini yang lagi trennya apa nih? Oh, yang lagi rame ternyata ini nih. Nah, kita mulai gitu. Cuman sekarang kita lagi kebingungan tempat ya, ruko. Kita belum dapat yang pas. Gaya Bun. Anak buahnya udah punya mau rencana punya ruko Bun. Amin. Masih nyari tempat yang pas. Jadi ini berkah ya Bun ya karena kenal di sini ya di Bunda Family ini ya. Iya. Jadi mereka kenal dekat nikah ya. Berkah loh Bunda ya. Oke, jadi cita-cita apa nih ke depannya? Apa mau tetap di dunia perfilman? Teh Widya juga masih di dunia Zumba sama perbankannya atau punya cita-cita lain jadi pengusaha bako? Kita semua masuk. Semua masuk. Yang utama saya mau ngegedein dulu usaha ini yang bako di perfilman film lanjut. Neng juga sama mau jadi instruktur kembali boleh. Nantinya di perbankan bank juga jalan terus kita berdua jalan terus. Semuanya dijalan. Udah komitmen jalan. Amin. Wih, hapus dulu dong, keren ya. Ya bisi baraya yang mau yang suka-suka tembakaunya boleh nanti hubungi Itu nggak usah Mana sampel dulu ya Bun ya. Ini sampelnya nggak ada, mana kita percaya dia jual bako ya Bun ya. Dia kan suka gini, Bun, bakonya, aduh maaf, Bunda ngerokok. Masih Bunda nawarin ya. nawarin. Udah mulai laris, kemarin juga ada yang dari Jogja, Cicalengka ya udah mulai banyak yang itu juga yang beli juga. Kita bawa juga kok kalau COD kita nongkrong gitu, bawa tuh banyak teh. Oh, iya. Dari mulai alat Makanya bawa tas itu isinya bako semua sumpah teh. Bukan Bun. Cerutunya, bakonya, papirnya, alat filternya, terus alat lintingannya, semua kita bawa dulu. Oh, gitu. Nanti COD baru kita berangkat. Nah, ini pengusaha pengusaha muda nih ya. Tapi Semangat tinggi. Apa namanya di dunia sekarang yang lagi lesu ini gimana? Ada channel-channel untuk semakin majunya? Gimana? Punya channel di mana aja? Enggak atau pure online saja? Enggak ada. Ada ya? Kita ada. Oke, alhamdulillah. Ada. Kita sudah punya, sudah ada jalan-jalannya gitu. Karena banyak kenal tadi ya sama teman-teman. Realisasi. Oke. Apa namanya? Realisasi. Relasi. Tas ya.
realisasi tuh. Jangan ngerokok. Hidupnya sehat. Dia jelas. Saya sudah bilang yang paling jelas cuma dia bisa bawakan sama ini ya. Enggak jelas. Apaan orang dia perbankan, dia sarjana ekonomi, sekarang dia instruktur Zumba. Instruktur Zumba, malah main film, sekarang dagang bako. Enggak jelas hidupnya. Dia lebih enggak jelas lagi. Dia backgroundnya apa kamu? Dulu tuh di WO ya. Di WO kan. Terus kuliah dulu apa? Saya nggak kuliah. Nggak jelas kan? Nggak jelas. Saya nggak kuliah, malah lebih nggak jelas. Lebih nggak jelas lagi. Kabur mulu. Tapi luar biasa sekarang jadi pengusaha ya. Itu yang harusnya kita ambil garis merahnya ya. Iya. Bahwa apapun kita, background kita apa di belakang ya. Itu kan kadang-kadang nggak nyambung ya. Tapi kan yang penting ujungnya kemana kita kan ya. Nah, itu. Betul. Ya kan. Nah ini salah satu masukan juga buat Baraya semua, inspirasi juga. Jangan putus asa ya. Kita sekarang lagi ngapain, lagi down, lagi apa ya. Jangan khawatir ya. Bahkan nggak kuliah juga dia jadi pengusaha sekarang loh, keren loh, mantap ya, salut ya, maju terus ya. Sekecil apapun usaha sendiri dia bosnya. Nah itu dia gitu. Jadi bos ya, mantap. Oke, maju terus ya Teh ya. Baik Bunda, rencana ini dengan talent-talent yang beda-beda gini gimana nih Bun untuk agensi PAM 24? Rencana Bunda karena masing-masing punya kesibukan masing-masing ya Bun ya. Nah ini rencana Bunda ya dengan kesibukan mereka masing-masing yang berbeda-beda ya dibikin lebih kompleks lagi. Tapi kan mereka komplak Bun, dibikin lebih komplak. Saking kompak. Kompak dalam komplak. Kompak dalam komplak ya. Oke Kang Firhan, selama gabung gini dengan Bunda ada hal-hal positif apa lagi yang diambil? Hal positif dalam apa dulu? Perfilman atau dari Bundanya? Perfilman dengan kehidupan Kang Firhan sendiri yang bisa dipetik apa? Pastinya sih ya, lebih dapat banyak link juga, dapat job. Bunda juga ya kayak ibu sendiri juga gitu. Baik. Lebih perhatian semacam itu sih. Oke. Tapi dunia perfilman mau jalan terus sekarang ya? Insya Allah sih kalau memang ada job juga ya Bun yang keterima. Semua mengharapkan itu memang mengharapkan itu. Kita mau join dengan ini perusahaan tembakau. Jadi trio gang rokok cuma jualan tembakau gitu. Jualan tembakau. Nggak sesuai dengan ini ya jiwanya kayaknya. Cuma dia yang benar sih. Itu dia yang jelas-jelas cuma dia. Terus ke depan apakah mau lamar-lamar kerja juga dengan background tadi sebagai SSI? Udah ketemu tadi I-nya apa? Lagi nih ya. I-nya jatuh di jalan. Iya bener instruktur. Kali aja instruktur. Sebenarnya bisa saja. Bisa jadi. Emang belajar Zumba juga gitu. Bisa collab lah. Emang kita dari awal dari pas denger emang betul. Ketika kita olahraga kita harus dilihat dulu apa kita tujuannya. Seperti saya mau berisi badannya, istilahnya ideal lah. Kita terus aja bisa gitu. Sebelumnya apa dulu, nggak boleh apa dulu. Hampir sama ya, ilmunya dapat ya. Terkadang orang itu pengennya olahraga, pengennya badan gimana terserah. Salah itu. Kita tuh nggak bisa gitu. Ya kayak harus jelas dulu tujuannya ya. Minimal kayak cukur rambut mau gimana terserah kan nggak bisa gitu. Ya minimal tahu dulu kan. Kalau udah tahu kayaknya cocoknya ke sini gitu kan. Cocoknya ke sini. Kalau misalnya badannya pengen kayak gimana, pengen artis kayak Hollywood, badannya gini. Oh ya udah saya tahu arahnya kemana. Ya sama mungkin kayak Teteh juga gitu ya. Bersama ya. Makanya pas saya waktu kemarin nge-gym, badan saya tuh nggak mau gede ya. Nggak mau gede. Sesegaja gitu. Cuman berotot. Dia bilang jangan dulu kamu. Kenapa? Nutrisinya belum masuk semua tuh. Dibagi dengan nutrisi tadi ya kalau untuk yang badannya besar ya. Oke. Pengen kayak Adir emang ya. Pengen kayak gimana? Jadi Corbuzier. Enggak mau gede tuh. Takut. Hampir sama dengan saya. Kan dia dari kurus pengen berisi. Nah, saya juga sama waktu itu. Dari yang kurus pengen berisi seperti apa gitu. Ini nutrisi dulu masukin semuanya. Nutrisi. Nanti kalau udah stabil, barulah ototnya digerakin gitu. Seperti apa? Oke. Kayak gitu ya Kang ya? Semacam itu. Bunda mau kayak gimana Bun? Wah ini banyak konsultannya. Ya kayak begini aja udah cukup alhamdulillah deh. Suami udah bahagia. Yang penting bahagia. Nah itu dia gitu. Walaupun perut agak maju ya, nikmatin aja lah soalnya malas olahraga.
Dan di depan kamera syutingnya anak-anaknya bukan bundanya. Iya karena kan kalau ya benar ya. Di kamera kan di gede dunia ya. perfilman pasti bersahabat banget dengan kamera. Kan yang saya tahu kamera itu kan nggak sesuai ya. Iya. Kadang-kadang bentuk segini jadi gede gitu. Katanya 3 kali lipat ya dari nambah 5 kilo kalau kita di kamera. kurang lebih gitu ya. Ya itu gimana Bun menyiasatinya? Kan banyak dong teman-teman juga adik-adik yang mungkin iya badannya aja harus kecil. Nggak bisa menjaga di kamera gede banget gitu loh. Kitanya mukanya tirusin aja. Mukanya aja ya. Udah tirus. Perutnya nggak apa-apa lah ya. Bahkan aku sama anak aku si Ade Alfi gitu kan, dia manggilnya Mamah Gundut. Oh gitu. Mamah Gundut. Padahal aku udah langsing kok dibilang Mamah Gundut gitu kan. Kalau Mamah Gundut, nih lihat mama nih gitu kan. Gede. Ya udah diam, pasrah deh dipanggil Mamah Gundut gitu. Jadi intinya adalah sangat kepake ya ilmu zumba, ilmu tadi ya olahraga, parkour dan segala macam apapun itu yang kita dalami ya. Karena beda-beda kan tiap orangnya, ada yang suka bela diri, ada yang suka senam ya, ada yang suka balet mungkin ya. Yang penting membentuk tubuh tadi ya, dan tentunya yang utama adalah sehat ya. Dan ini ternyata sangat berkaitan erat dengan dunia perfilman juga ya, sangat dipakai ya Bun ya. Sangat. Karena sesuai dengan perannya masing-masing itu sangat dibutuhkan nanti ya, kebugarannya ya. Iya. Apalagi bentuk tubuh yang ideal ya, nah, di depan kamera supaya good looking ya. Dia juga kalau bajunya dibuka badannya tuh mantep banget gitu kan. Emang banyak juga teman-teman yang badannya kelihatannya kecil tapi pas dibuka berotot. Dia berotot, dia bagus banget gitu iya, kan. Betul. Pastilah ahlinya. Beda banget yang mungkin badannya gede lemak semua. Beda lah. Itu nyindir aku kayaknya. Kalau dia aman ya. Badannya kecil sih, dia makanya imut-imut, makanya sering dapat peran SMA juga. Nah, gitu. Kelebihannya. Masih bisa di SMA. Kelebihan dia ya. Tapi biasanya kalau udah nikah perutnya suka agak naik. Enggak. Sekarang pakai korset. Sekarang agak biasanya yang udah nikah karena ada yang ngurus, makan enak segala macam gitu ya, rata-rata. Saya ngasih tips aja, ngasih tahu aja, jangan sampai nanti 5 bulan kemudian gendut ya. Mual. Kita kasih tahu aja Bun, kita udah nikah ya. Ternyata suami kita agak maju juga perutnya. Kan dulunya suka nge-gym terus berhenti nutrisinya masuk. Jadi si badannya ngisi gitu. Oke. Jadi kalau sama aku dia akan gendut ngisi. tapi berisi. Itu dia karena dapat pasangannya tepat sih, cocok. Kena semua. Untung dapatnya yang ahli zumba ya. Iya. Bisa diarahkan jadinya. Oke, mantap ya. Akan juga belum punya istri? Aduh, belum. Nanti diarahin sama dia ya. Mau promosi boleh kali, baranya banyak nih yang mau cari suami. Oke. Aduh Bunda, nggak terasa waktu kita udah hampir habis Bun. Iya. Udah jam 11 lebih nih ya, nggak terasa ya kalau asik ngobrol mah ya. Oke, ini dong sebelum kita tutup ya, kita sampaikan pesan-pesan dulu untuk Barai semua ya, dari Teh Widya dulu nih ya. Pesan apa yang bisa disampaikan kepada Barai semua? Apalagi Teh Widya kan seorang pegawai, tetap menjalankan hobi ya. Dan mungkin garis merahnya apa bisa disampaikan kepada Barai semua untuk lebih positif dan inisiatif lagi. Kalau dari saya sih cuman simpel aja, hidup itu harus bahagia. Apapun caranya itu harus bahagia, karena dengan bahagia itu aura positif kita keluar. Itu aja. Dan satu, tetap sehat aja, jaga imun kita gitu. Ya, apalagi masa pandemi seperti sekarang ya. Dari jaga imun kita, kita bisa sehat gitu. Bukan dengan cara yang hal-hal yang lain, bukan gitu. Oke. Gitu aja. Yang penting sehat ya. Iya, sehat. Dan tadi harus happy ya. Ya happy. Dimanapun itu harus bahagia, karena dengan bahagia kita aura positif kita keluar. Gitu. Oke. Beda ya pengantin baru. Nah itu dia. Iya. Kang Abul, gimana Kang Abul pesan-pesannya untuk Barai semua nih? Pengantin baru bahagia terus lah. Baru juga sebulan. belum ada piring terbang. Belum ada piring terbang ya. UFO belum ada. Iya. Belum ada atlet itu tuh lempar gelas, lempar asbak ya. Belum ada ya. Belum ada atlet kayak gitu. Berat. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Enggak, jangan dong. Tidak atlet lempar. Kalau buat Kang Abu, kalau dilihat sih sekarang pandemi ya, susah dari perekonomian. Jadi diharapkan itu pikirannya jangan pendek, itu harus luas. Usaha apa aja yang penting usaha halal
lanjutkan Betul. aja seperti itu. Jadi peluang usaha ya. Iya. Kita ciptakan sendiri aja ya. Ciptakan sendiri peluang usaha, mudah-mudahan bisa jadi gede dan bisa menciptakan lapangan kerja buat yang nganggur. Amin. Ih, hatinya so sweet Mantap banget ya, tulus banget. Setelah menikah ternyata akhirnya ya dia bisa memberikan apa sih sebuah closing statement yang bagus. Biasanya kan nggak jelas, kemarin tuh dia kalau ngomong apa nggak jelas gitu. Sekarang dia berisi gitu loh. Nggak cuma badannya, ternyata omongannya juga berisi. Ya, alhamdulillah. Selamat ya Kang Abdul. Kang Abdul. Abdul Rahman namanya. Ini berubah namanya. Kang Abdul, selamat ya atas pernikahannya. Ya, Mudah-mudahan sama-sama. sakinah mawaddah warohmah ya. Amin. Dan cepat dapat momongan ya. Nanti aja. jangan belum mau ngasih cucu. Beda soalnya dunia perbankan aja. Nah itu ada aturan-aturannya. Udah pakai materai. Nah, 6.000 itu dia. kemarin. Sekarang 10.000. 20.000. Oh, 20.000? Iya, 20.000. Mahal ya? Jangan dikontrak. 20.000 sih mahal amat ya. Dulu 6.000 ya Bun ya. Aduh 6.000 sekarang beda lagi ya. Berubah. Oke. Sip ya, mudah-mudahan tembakonya sukses ya. Amin. Sok Mudah-mudahan. anu bade ieu mangga. Biasa. Pengusaha bako beda. Oke, dari Kang Firhan ya. Ini hal positif yang bisa disampaikan kepada Badai semua, apalagi mereka yang mungkin masih kuliah ya, masih bingung mau kemana, nyari kerja susah gitu ya. Padahal udah sarjana titelnya kayak SSI tadi, I-nya masih Ya ini masih lupa. Aduh balik. Ini belum inget dia. sarjana sains, I-nya itu apa? Instruktur nih bener? Enggak, dia masih Bukan, bingung. Duh lupa. Ntar ingat balik lagi ke sini. Coba besok tolongnya ijazahnya bawa ke sini ya. Udah dapat ijazah belum? Atau masih virtual kemarin wisudanya? Udah dong. Udah ya? Wisudanya Virtual nggak kemarin? Enggak. Oh masih 2019. loganya masih diinin. Loganya talinya masih diinin. Masih digituin. Oke. Nanti ya. Itu mah SSI nanti lah ya. Boleh. Oke, hal positif apa yang bisa disampaikan kepada Baraya semua di tengah susahnya ekonomi, di tengah banyaknya pengangguran ya? Apa nih? Buat Firan sih sebenarnya bahasa pandemi kayak gini stay safe juga ya. Jaga kesehatan buat kita semua. Dan sebenarnya ya sama sih kayak Teh Widya sama Kang Abul. Kalau ada usaha pasti bisa. Sebenarnya kita hanya diliputi, dihantui dengan kayak rasa malas aja sih. Ya walaupun notabene saya pun masih cari pekerjaan, mengusaha kesana sini. Tapi ya tadi ya jangan menyerah, pantang menyerah aja gitu. Ya sama dalam hal ngebentuk tubuh atau bisnis atau ekonomi apapun semuanya yang penting ikhtiar usaha. Betul. Iya, betul Itu sekali. aja. Dan hobi jalan terus ya. Nah iya pastinya. Bahkan hobinya menghasilkan ya. Ini Nah, kan bisa itu. dapat uang juga kan ya dari hobinya ya kan. Iya. Oke, Itu sih mantap. dari saya. Oke, mudah-mudahan lancar semuanya ya Kang ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Kalau emang nanti ada pekerjaan yang bagus, kalau enggak Amin. bisa jadi pengusaha juga kayak mereka berdua nih ya. Amin, ya Allah. Pengantin baru ya. Pokoknya apapun kita doakan sukses ya. Amin, ya Rabbal Oke. Alamin. Jangan lupa SSI-nya ya. Iya belum ketemu lah. Oke, Bunda, dari Bunda dong closing statement-nya nih, hal positif yang bisa disampaikan kepada Baraya semua. Ya itu seperti tadi menjaga kesehatan gitu kan, terus selama pandemi juga bisa membuka usaha lain gitu kan, jangan terpaku dengan satu usaha yang mandek kayak gini gitu kan, kayak Bunda kan usahanya misalkan di film tapi mandek karena pandemi, cobalah cari usaha lain gitu kan. Nah itu sih, jadi memang harus ada pilihan-pilihan yang memang menghasilkan gitu. Jangan putus di situ aja. Bun. Iya, Kalau nggak kita jangan hidup kan jalan terus ya Bun ya. jadi jangan hanya di satu, misalkan satu kerjaan, kemudian kerjaan itu misalkan lagi stuck itu kan, Iya. nggak bisa. Terus kalau tetap di situ kita mau makan apa, gitu kan? Iya. Makanya kita harus mencari celah lain. Iya. Celah lain mana nih yang apa istilahnya menghasilkan, gitu kan? Menghasilkan. Jadi kita tetap hidup dengan usaha yang lain, bukan dengan hanya satu usaha itu. Oke. Gitu. Kalau kata Kang Firhan mah ayat tembok terobos we. Filosofi tadi ya. Apa juga Filosofi terobos. tadi terobos. we. Ada tembok terobos. naik, Jangan. naikin. Ada sungai terobos ya. Pokoknya mah terobos aja, jangan balik kanan ya. Jangan. Aya pagar batur taeka. Tahu ingat.
Salah juga. Buka pintunya gerbangnya apa juga ada pintunya nggak dibuka. Oke deh Bun, mudah-mudahan walaupun lagi masa sulit agensi Farm 24 tetap eksis ya Bun ya. Iya. Dan tetap terus berkarya ya Bun ya. Iya. Dan nanti jangan lupa 2 hari lagi ada rilisnya ya, yang terbaru ya, episode yang terbaru dari Warga Koplak ya. Betul. Eta pokoknya Udah ditunggu-tunggu. antosan pisan ku sadayana. Baik. Oke Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Kang Abul, Teh Widya, Kang Farhan, Firhan. Sama atasnya S-nya belum gini. keluar. Tadi aja lupa. Soalnya I-nya tadi nggak ketemu, makanya saya ganti A gitu. Nah, itu. Ngeles. Bisa pinter. Mudah-mudahan sukses selalu untuk agensi Farm 24. Salam buat Amin. teman-teman semua. Dan Iya. jangan lupa Baraya simak terus ya berbagai informasi tentang agensi Farm 24 di barayakita.com juga. Kita selalu hadirkan informasi-informasi terbarunya ya Bun ya. Sip. Oke, akhirnya saya Andes Meida harus segera pamit dan juga tamu-tamu kita di kesempatan hari ini. Sukses selalu ya. Sukses juga untuk semua Baraya. Dan jangan lupa untuk simak terus barayakita.com, berita positif dan inspiratif. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com